Pencak silat merupakan sebuah seni bela diri yang sangat lekat dengan budaya di Indonesia. Dalam catatan sejarah, pencak silat menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Menjadi simbol keberanian, kejujuran, serta persatuan yang mengakar kuat dalam kebudayaan Indonesia. Sebagai salah satu identitas budaya Indonesia, pencak silat menjadi media yang mengekspresikan karakteristik masyarakat Indonesia di dalamnya. Dalam setiap gerakannya, terkandung makna-makna filosofis karakter bangsa yang teguh, tangguh, serta pemberani. Bukan hanya membentuk fisik yang kuat, tetapi juga membangun karakter penuh rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Di era globalisasi seperti sekarang, di mana peluang ancaman hilangnya identitas semakin besar, pencak silat tetap konsisten berkontribusi dalam ketahanan Indonesia melalui pembentukan mental dan fisik yang kuat. Pencak silat juga hadir memberikan panggung apresiasi terhadap budaya Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin mengancam keberadaan warisan budaya Indonesia di kancah global. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan beberapa teman yang tergabung dalam komunitas seni bela diri di Indonesia. Pencak silat adalah suatu warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dari leluhur kita ke masa depan nantinya. Menurut saya dengan pencak silat kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, karena di pencak silat kita budayanya diajarkan bela diri, tapi juga diajarkan rasa persaudaraan. Menurut saya pencak silat merupakan juga tercakup dalam identitas nasional karena pencak silat memiliki nilai-nilai kultural yang itu diturunkan secara generasi ke generasi. Pencak silat dalam pembentukan identitas nasional. Kalau menurut saya sebagai salah satu anggota dari salah satu perguruan pencak silat, menurut saya sangat bisa dan sangat penting untuk pembentukan identitas nasional Indonesia. Karena pencak silat sendiri kan adalah budaya kita budaya negara Indonesia yang notabene sudah diakui oleh PBB. Dan jika kita lengah sedikit akan diklaim oleh negara lain. Jangan sampai anak muda itu melupakan jati diri bangsa sendiri. Nah, terutama pencak silat itu. Mungkin untuk merepresentasikan nilai-nilai leluhur itu sudah banyak. Karena dalam ajaran pencak silat sendiri itu mengajarkan tentang bagaimana kita mencintai bangsa ini, mencintai negara kita, mencintai budaya kita. Lalu juga dalam pencak silat disisipi kerohanian atau nilai-nilai berbudi pekerti luhur. Pencak silat apapun itu bukan yang hanya saya ikuti, namun apapun perguruannya pasti saya yakin di situ mengajarkan tentang nilai-nilai luhur nasionalisme. Untuk jika masih perlu dipertahankan, saya jawab perlu. Karena itu tadi,
Pencaksilat adalah budaya kita, itu milik kita sendiri. Jika bukan kita yang menjaga, lantas siapa? Kalau perkembangan zaman pasti bisa, pencaksilat pasti bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena di dunia ini yang namanya kejahatan, kan pencaksilat sendiri untuk bela diri ya. Yang namanya kejahatan itu pasti datang di mana pun. Bukan hanya dari sosmed, namun dari luar secara langsung. Nah, biasanya kejahatan sendiri itu ya kalau untuk saat ini paling bahaya kan menggunakan senjata api ya. Kalau yang sudah modern. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia kan masih memakai sajam. Jadinya pencaksilat masih bisa mengimbangi itu. Namun dalam hal atlet atau olahraga bergensi atau olimpiade, pencaksilat masih bisa mengimbangi tentang perkembangan zaman itu, perkembangan teknologi yang sudah modern. Bukan dari segi gerakan pun sudah mulai diperbaiki, dari segi aturan, lalu dari segi pertandingan juga mulai beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada. Kalau masalah bertahan, jelas dipertahankan atau tidak. Di sini kan pertanyaannya masih perlu dipertahankan atau tidak. Jelas sangat-sangat perlu dipertahankan. Mungkin yang membedakan itu metodenya, caranya. Kalau misal dulu pas zaman penjajah itu kan bentuknya dalam untuk berperang, untuk membela diri. Mungkin kalau di kancah yang modern sekarang udah jarang yang namanya berkelahi langsung di jalanan dan sebagainya, itu masih jarang. Tapi kalau dalam modern sekarang itu di dalam bentuk prestasi, di mana kita berlatih silat, kita berlatih pencaksilat itu bukan untuk mencidrai lawan, bukan untuk membuat kejahatan, tapi untuk mengharumkan nama bangsa sendiri tadi, untuk di kancah prestasinya, supaya kita dikenal, bisa mengharumkan nama bangsa, dan kita bisa memperkuat identitas nasional itu sendiri. Jadi kalau bicara dipertahankan, harus dipertahankan karena itu adalah warisan budaya negara Indonesia itu sendiri. Untuk bukti sendiri di dalam pencaksilat pun banyak perguruan-perguruan yang sudah anggotanya sudah pergi ke mancanegara atau merantau ke negara asing, namun masih menjadikan pencaksilat itu sebagai sarana untuk mencintai bangsa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, disitulah para anggota-anggota pencaksilat menyebarkan panji-panji merah putih di seluruh mancanegara dengan cara melalui membukanya latihan pencaksilat di negara lain, sehingga Indonesia bisa dikenal melalui pencaksilat. Pendapat saya tentang kasus yang sudah ada, yaitu tentang misal gesrekan antar anggota lain organisasi atau lain perguruan, itu menurut saya ya bisa dibilang kampungan lah. Untuk anggota-anggota pencaksilat di luar sana, saudara-saudara berbeda organisasi maupun yang satu organisasi dengan saya mohon hentikan rasisme, hentikan apapun yang bisa menuai keburukan dimanapun itu. Karena apa? Rasisme kalian itu mengakibatkan bencana bagi saudara kalian yang tidak tahu apapun. Kalian rasis di sosial media, yang menjadi korban adalah saudara kalian sendiri yang tidak tahu apapun. Misal kalian mencoret pakem organisasi lain, namun yang dijadikan tumbal adalah saudara kalian yang notabene tidak bersalah. Misal sedang berjalan atau bekerja dimanapun itu kena bacok oleh organisasi lain. Jadi tolong hentikan. Ya emang kasus bentrokan antar perguruan, antar organisasi itu sudah marak terjadi, apalagi di daerah Jawa Timuran. Karena bentrokan itu terjadi sendiri karena adanya ya kayak pembelaan identitas, kayak unggul-unggulan dari segi organisasi. Mungkin kayak dari organisasi saya sendiri, PSHT, mungkin bentrokan dengan PN atau Tapak Suci dan sebagainya.
mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin di Semarang ini mungkin aman-aman aja, nggak ada bentrokan antar perguruan dan sebagainya. Mungkin bisa kalau dari saya sendiri itu dari pembentukannya, pendidikan, terutama dari pendidikan. Dari pendidikan mungkin diajarkan ke anak didik silatnya itu bagaimana menghadapi masalah-masalah yang seperti itu. Biasanya itu karena terlalu fanatik dengan organisasi. Jadi setiap ada organisasi yang lain itu dianggap salah, sedangkan organisasi yang paling benar adalah organisasi kita sendiri. Jadi saya yang paling benar, mereka salah. Itulah yang menyebabkan bentrokan-bentrokan itu terjadi. Jadi harus diajarkan dari dasar supaya kita boleh fanatik tapi jangan terlalu fanatik. Ya, jadi kadang bentrokan itu sendiri terjadi karena ada masalah satu orang dengan satu orang, tapi akhirnya menimbulkan satu perguruan dengan satu perguruan, padahal masalahnya sepele, tapi malah akhirnya menyebabkan dari image masyarakat pencaksilat itu tidak baik. Untuk pandangan saya, pencaksilat sebagai identitas nasional itu sangat bisa, karena banyak orang-orang yang bahkan artis-artis atau aktor luar negeri yang tahu Indonesia dari pencaksilat. Bahkan mereka kagum dengan teknik-teknik atau gerakan-gerakan pencaksilat yang berbeda dari bela diri lain. Jadi pencaksilat sendiri bisa digunakan untuk sarana mengenal Indonesia dari bukan hanya dari segi nama saja, tapi dari segi budaya kita sendiri. Harapan saya tetap berpegang teguh kepada Pancasila, tetap cintai negara Indonesia, karena jika bukan kita siapa lagi, dan tetap jaga adat istiadat, tetap jaga budaya Indonesia, karena budaya adalah cerminan bangsa. Ya, harapannya mungkin untuk pencaksilat sendiri bisa lebih berprestasi dalam hal mungkin dalam kompetisi-kompetisi baik itu nasional maupun untuk kancah internasional, untuk bisa mengharumkan nama Indonesia itu sendiri. Untuk pencaksilat kan itu warisan dari negara Indonesia, itu harus dijaga yang benar-benar biar identitasnya itu tetap utuh, nggak rusak karena satu orang ataupun dua orang, harus sama-sama menjaga pencaksilat itu sendiri. Kita lebih melestarikan dan menjaga budaya Indonesia agar tidak hilang. Pesan saya untuk generasi muda itu kita harus mempertahankan ini, melestarikan identitas nasional, karena hal itu merupakan jati diri kita dan juga merupakan tanggung jawab kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan karena hal itu cuma dimiliki oleh kita harus mempertahankan nilai-nilai yang diturunkan nenek moyang kita dari generasi ke generasi. Untuk itu kita harus terus melanggengkan tradisi-tradisi tersebut, melanggengkan apapun itu bentuknya tradisinya, mau itu pencaksilat, seni tari-tarian, atau mungkin hal yang sederhana seperti tradisi-tradisi di pedesaan atau tradisi yang kultural gitulah. Arus informasi di era globalisasi saat ini membuka potensi pertukaran budaya terjadi dengan sangat cepat. Sangat penting bagi kita untuk tetap mengakar pada nilai-nilai budaya yang telah membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Pencaksilat sebagai salah satu simbol keberanian, keberagaman, dan persatuan tetap menjadi tonggak yang kuat dalam mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Melalui pelatihan, penguatan, dan pengenalan pencaksilat di tingkat lokal maupun internasional, kita tidak hanya memperkokoh identitas nasional, tetapi juga menginspirasi dunia dengan kekayaan budaya Indonesia.
Mari kita terus bangga dengan menjadi bagian dari budaya, karena di dalamnya terdapat kunci dalam menghadapi tantangan di masa depan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dan dihormati di seluruh dunia.